Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang para mahasiswa Teknik Mesin Universitas Sains Al-Quran. Ketemu lagi pada semester ini ya di praktek pengelasan lanjut. Dan sebelumnya kalian sudah belajar tentang teori pengelasan ya bersama saya waktu dulu di semester kemarin. Sekarang berarti kita akan melakukan praktek pengelasan lanjut ya. Tapi untuk pengelasan lanjut ini nanti kita spesifikasikan ke oxyacetylene welding atau OAW atau bahasa bengkelnya adalah las carbide seperti itu. Nah, jadi nanti kita akan melakukan prakteknya sistem blok ya kayak kemarin. Nah, di sebelum praktek blok itu kita selingi dengan teori seperti ini ya melalui e-learning musik. Nah, kita bahas dulu tentang kontrak perkuliahan. Jadi minimal kehadiran mahasiswa itu adalah 75% dari total perkuliahan ya. Dari perkuliahan daring seperti ini, online ya, digabung dengan praktek ya, praktek blok nanti. Nanti praktek bloknya kita jadwalkan 1 minggu ya. Itu khusus untuk membuat job-job praktek pengelasan oxyacetylene welding. Nah, itu nggih. Jadi untuk jadwal sistem blok nanti akan kami beritahukan lebih lanjut ya. Soalnya saya belum koordinasi tentang waktu pelaksanaannya dengan Pak Sunaryo. Nah, maka dari itu kita adakan perkuliahan daring dulu menggunakan e-learning ojek ini sampai nanti ya kita akhir semester ya. Di sela-sela itu nanti akan kita selingi sistem blok prakteknya ya. Kemudian untuk nilai akhir perkuliahan yaitu gabungan dari keaktifan diskusi mahasiswa pada e-learning musik ya. Kemudian dari praktek, UTS, dan UAS. Nah, untuk praktek ya karena ini kan mata kuliahnya adalah mata kuliah praktek seperti itu, maka komposisi persentase penilaiannya itu ya antara keaktifan diskusi, praktek, UTS, dan UAS ya. Ini paling besar adalah praktek ya. 20% itu dari keaktifan diskusi dalam e-learning musik ya. Kemudian 40% itu dari praktek ya. 20% lagi dari UTS dan 20% lagi dari UAS ya. Jadi nilai praktek ini adalah 2 kali lipat. Maka ketika ada praktek sistem blok ya, maka diharapkan mahasiswa itu bisa datang ke kampus untuk melakukan praktek itu. Nah, seperti itu ya. Kemudian keaktifan diskusi kenapa kok ini menjadi poin penting juga 20%. Karena terus terang saja penilaian kehadiran mahasiswa dalam suatu mata kuliah dari kampus itu kan memonitoring. Itu dilihat dari kehadiran mahasiswa saat memberikan tanggapan terkait materi yang disampaikan melalui diskusi. Jadi yang tidak memberikan diskusi maka tidak akan dianggap hadir dalam perkuliahan tersebut. Oke, next. Nah, kita masuk ke dalam materi ya tentang bahaya pengelasan OAW. Ya. Nah, bahaya pengelasan OAW ini berbeda ya dengan pengelasan las busur atau las listrik. Ya. Yang pertama karena memang bahan dasar dari pengelasan oxyacetylene welding ini adalah gas, tidak menggunakan listrik. Maka yang paling rentan terjadi yaitu adalah bahaya kebakaran. Ya. Itu ya. Kemudian adalah bahaya tabung gas meledak ya. Karena di sini kan kita tahu dalam mengelas oxyacetylene welding itu kita menggunakan 2 gas ya. Yang warna hijau ini adalah oksigen ya. Yang tabung warna merah ini adalah asetilin. Nah, pada hakikatnya kalau asetilin saja yang bocor itu maka tidak akan meledak ya. Hanya bahasanya terjadi kobaran api yang besar
Nah, yang membuat meledak itu adalah ketika asetilin ini, apa namanya, terpengaruhi oleh aliran oksigen yang keluar dari tabung. Sehingga di sini akan bahasanya apa ya, terjadi ledakan. Nah, pada kasus-kasus yang telah dialami ya di Indonesia ini, kebanyakan yang membuat meledak itu dan membuat orang-orang celaka itu karena, nah ini kan satu paket, ketika ini apa, tabung gasnya ini bocor, kemudian terjadi apa namanya, kayak ngebos ya dari sini regulatornya yang atas, dan ini di sampingnya ada oksigen, maka bisa dipastikan ini akan terjadi ledakan. Ya. Karena tekanan oksigennya di sini itu lebih besar daripada tekanan asetilin. Ya. Asetilinnya sebagai bahan bakar, ya. Oksigennya itu untuk bahasanya apa namanya, pembesar dari apa, nyala apinya dari asetilin. Nah, kalau kita lihat dari segitiga api ya, untuk proses terjadinya pembakaran itu kan dibutuhkan bahan bakar, ya, kemudian ada api, ya, kemudian ada oksigen. Nah, bahan bakarnya di sini adalah asetilin. Apinya itu dari apa, korek yang kita nyalakan, ya, kemudian ada oksigen dengan tekanan tinggi di sini. Maka ini sudah komplit lah bila terjadi kejadian gas meledak. Ya. Nah, maka dalam penggunaannya hati-hati. Ya, siapkan selalu kunci tabung ya, yang ditempelkan pada gas asetilin. Ya. Jadi suatu saat ya, antisipasi apabila terjadi apa namanya, nyala balik, ya selangnya biasanya yang sering terjadi itu adalah terbakar atau meledak. Nanti di sini ya akan merembet ya dari selang, apinya besar. Yang di sekolah saya itu pernah 2 kali. Itu karena siswanya memang tidak hati-hati, sehingga sudah sampai sini itu sudah besar sekali apinya. Nah, maka kalau tidak ada kunci tabung yang menempel di sini, ini terjadi kebakaran, kalian sibuk mencari kunci tabung untuk menutup aliran ini, maka ya wes ya, di sini akan apa namanya, meledak. Ini masuk ke sini, ini katupnya itu jebol, ini gasnya besar, di sampingnya ada oksigen, ya udah ya, meledaklah itu. Maka persiapkanlah kunci tabung ya selalu di atas asetilin ini, di bagian sini atas, ya, di bagian dekat regulator. Seperti itu. Ya, dan sebelum melakukan pengelasan harus dicek terlebih dahulu ya, pakai air sabun di setiap sambungan selang di atas ini ya, di atas tabung apakah ada kebocoran atau tidak. Karena gas itu kan sifatnya kasat mata ya, tidak tampak, maka kita bisa mendeteksinya dengan air sabun. Air sabun yang diteteskan pada selang apabila terjadi kebocoran maka akan ada umpluknya. Ya, ada umpluknya seperti menguap ya, air mendidih hidup. Nah, itu. Seperti itu untuk bahaya tabung gas meledak. Kemudian untuk bahaya pengelasan sendiri ya, itu ya hampir sama ya. Tentang kesehatan itu ada mata, kemudian paru-paru, kulit ya, dan lain sebagainya. Banyak dari bengkel-bengkel di pinggir jalan itu yang ketika melakukan pengelasan UAW itu tidak memakai kacamata yang semestinya standar dari apa namanya, dari pengelasannya sendiri ya. Banyak yang di pinggir jalan itu hanya memakai kaca hitam. Ketika saya tanya kenapa kok hanya memakai kaca hitam, sinyalnya tidak terlalu terang ya ketika saya berkunjung ke bengkel itu. Maka cukup pakai kacamata hitam. Itu tidak sesuai dengan apa, peraturan atau apa ya, standarisasi pengelasan K3 untuk pengelasan. Nah, maka efeknya jika kita tidak sesuai dengan standar peralatan yang kita pakai itu adalah salah satunya terjadi katarak. Ya, memang efeknya tidak langsung terasa. Ya, 10 tahun lebih baru akan terasa dampaknya. Itu. Nah, kemudian paru-paru.
Kalau pengelasan oxyacetylene welding itu kan menghasilkan jelaga ya, kayak serbuk warna hitam berterbangan itu. Ya, ketika kalian membakar sampah itu kan ada kayak sampah daunnya, ada kayak debu hitam berterbangan. Nah, ini kalau kita dekat dengan apa namanya? Benda yang kita las dan itu settingan gasnya tidak tepat, maka akan muncul jelaga seperti itu warna hitam. Dan itu apabila masuk ya, masuk ke dalam paru-paru itu tidak bisa rasanya apa ya? Hancur, maka akan menyumbat pada pori-pori paru-paru ini ya, itu. Nah, maka hati-hati ketika mengelas ya. Kalau bisa ya pakai masker ya, karena jelaganya itu ya bisa terhirup ke dalam pernafasan. Ada lagi ya yang lain seperti bahaya penyakit iritasi kulit ya, gitu. Nah, maka ketika kalian melakukan praktek ya dengan OAW, itu minimal kalian harus memakai perlengkapan K3 seperti pada gambar ini. Ya, ini bukan kacamata hitam bukan ya, ini adalah kacamata yang khusus untuk OAW. Nah, ini tidak bisa dipakai untuk pengelasan SMAW atau las busur, MIG, GMAW maupun GTAW. Ini khusus untuk OAW karena walaupun ini itu khusus untuk OAW, tetapi ketika dibandingkan dengan kaca hitam biasa maka lebih gelap yang ini, Mas. Ya. Kalau kaca hitam biasa kan itu ya menurut saya kalau melihat apa nyala api dari oxyacetylene welding itu masih terasa pegal di mata. Kalau ini ya, ini sudah standar ya, itu. Nah, maka ini ya kacamata ini wajib dipakai saat mengelas. Kemudian wear pack ya. Wear pack untuk melindungi tubuh dari iritasi kulit. Kemudian ada apron dada ya, untuk menghindari dari radiasi pancaran sinar ke dalam paru-paru kita. Kemudian ada sarung tangan ini ya, ketika terjadi apa namanya? Lupa kita memegang atau menyenggol benda yang panas, maka tangan kita tidak terluka. Nah, itu. Maka harus pakai sarung tangan, Mas. Nah, kemudian untuk job praktek yang akan kita lakukan pada sistem blok, ya, kita akan melakukan 3 pengelasan. Tiga jenis pengelasan. Yang pertama adalah pengelasan plat dengan plat. Plat dengan plat ini ada 2 job. Ya. Yang pertama itu adalah sambungan tumpul ya, antara 2 buah plat, yaitu 1G. Kemudian sambungan sudut antara 2 buah plat dengan posisi mendatar. 2F kayak gini ngelasnya. Ini 2F, ini 1G. Nah, kemudian untuk pengelasan plat pipa, ya jenis yang kedua adalah pengelasan plat pipa. Posisinya adalah 2F. Nah, jadi nanti pipanya itu di tengah, ya ini. Kemudian platnya di bawah. Ini kalian ngelas dengan OAW dengan bahan tambah di sini. Melingkar. Supaya tujuannya adalah tidak terjadi kebocoran. Ya, apabila ini diisi air dalamnya, maka harus tidak bocor. Seperti itu. Itu contoh pengujian sederhananya. Kalau pengujian yang lebih komplitnya lagi, ya ditekan dengan fluida, kemudian disemprot dengan apa namanya tekanan berapa PSI. Itu. Seperti itu. Nah, kemudian ada pengelasan pipa dengan pipa, ya jenis yang ketiga. Posisinya adalah 1G. Benda ditidurkan di dalam meja, dengan posisi seperti ini kalian mengelas melingkar. Dan bendanya ini silahkan boleh diputar. Ya. Tidak harus kalian mengikuti seperti ini, bendanya diputar. Ya. 360 derajat boleh. Gitu. Ya. Jadi ada 3 jenis pengelasan yang kita lakukan, plat dengan plat, pipa dengan plat, dan pipa dengan pipa. Ya. Berarti ada 4 job ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.